Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Zulfa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir NIM 53020190028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat tentang kepemimpinan. Ayat tentang kepemimpinan terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165, Quran Surat Ali Imran ayat 26, dan Quran Surat ayat 26. Dalam tafsir ayat kepemimpinan yang terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 26 yang memiliki arti, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menerangkan lebih lanjut hakikat kekuasaan Allah, tetapi kali ini penekanannya pada kekuasaan duniawi. Di sini Allah mengajarkan nabinya dan setiap muslim agar menghadapkan diri kepada Allah semata, Tuhan, penguasa dan pengatur alam raya. Selanjutnya terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 126 yang memiliki arti, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Kata kholaif adalah bentuk jamak dari kata khalifah. Kata ini terambil dari kata kholaf yang berarti di belakang. Dari sini kata khalifah seringkali diartikan yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Ini karena kedua makna itu selalu berada dan datang sesudah yang ada atau datang sebelumnya. Selanjutnya terdapat pada Quran Surat ayat 26 yang berarti, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berikanlah putusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ayat ini turun di kota Mekah yang merupakan ayat Makkiyah. Ayat ini diturunkan berkaitan ayat sebelumnya tentang kisah keistimewaan dan pengalaman Nabi Daud. Rangkaian kisah tersebut agar Rasulullah mengambil pelajaran untuk mengetahui bagaimana menghadapi orang-orang sombong dan permusuhan dengan orang musyrik. Dengan demikian, tujuan ayat tersebut adalah untuk menguatkan semangat dan jiwa Rasulullah untuk melawan orang-orang musyrik di Mekah pada saat itu. Lalu ada juga hadis tentang kepemimpinan. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Semua amir adalah pemimpin. Semua suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin, dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Pemimpin yang ideal yaitu pemimpin yang memiliki kriteria untuk membawa organisasi, maka diperlukan kebaikan rakyat. Menurut Imam Al-Maulawi, kepemimpinan memiliki dua tujuan, yaitu nilai-nilai dalam agama. Yang kedua, siasat ad-dun atau menjalankan urusan dunia. Pengertian pemimpin. Istilah kepemimpinan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata pimpin, kemudian
ditambahkan sisipan membentuk kata benda pemimpin. Dalam bahasa Inggris berarti leader. Dari istilah pemimpin atau leader tersebut kemudian muncul konsep kepemimpinan atau yang disebut dengan leadership. Secara etimologi, pemimpin adalah orang yang mampu memengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Menurut Kartini Kartono, kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang artinya seorang pribadi yang memiliki kecakapan atau kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu memengaruhi orang-orang lain dan bersama-sama untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian atau mencapai satu atau beberapa tujuan. Lalu, bagaimana kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran? Dalam Al-Quran terdapat beberapa kata yang memiliki makna pemimpin. Yang pertama yaitu khalifah. Menurut bahasa, kata khalifah merupakan subjek dari kata kerja lampau. Khalifah yang bermakna menggantikan atau melanjutkan. Dalam pengertian yang lainnya, kata ini digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi setelah beliau wafat dalam kepemimpinan Islam. Khalifah juga sering disebut sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang yang beriman. Para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda mengenai kedudukan khalifah. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan adanya banyak definisi untuk khalifah. Yang berikutnya ada kata imamah dan imam. Kata imamah berasal dari kata imam. Dalam Maqayis al-Lughah dijelaskan bahwa kata imam pada mulanya berarti pemimpin sholat. Imam juga berarti orang yang diikuti jejaknya. Demikian juga khalifah sebagai imam rakyat dan Al-Quran menjadi imam kaum muslimin. Selanjutnya ada kata ulil amri. Kata ulil amri diterjemahkan pemilik urusan dan pemilik kekuasaan atau hak memberi pemerintah. Kedua makna ini sejalan karena siapa yang berhak memberi perintah berarti dia juga mempunyai kekuasaan mengatur sesuatu urusan dan mengendalikan keadaannya. Melalui pengertian inilah maka ulul amri disebenarkan dalam arti pemimpin. Lalu bagaimana kriteria pemimpin dalam perspektif Al-Quran? Yang pertama, ia harus beriman. Yang kedua, dia harus adil dan amanah. Selanjutnya, memiliki kepribadian menyerupai Rasulullah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.